Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefi Siska Tanpan dengan NIM 22206030. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem organ dalam tubuh manusia muskuler yang menerima makanan, mencernakan menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui bubur. Sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses menghancurkan makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Yang kedua, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. 3. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Berikut ini adalah anatomi sistem pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam empedu, yang ketujuh pankreas, yang kelima pankreas halus, yang kesembilan usus besar, yang kesepuluh rektum dan anus. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan, proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Proses yang pertama, proses mekanis, yaitu penyusunan oleh gigi dan dibantu oleh serta peremasan yang terjadi di lambung. Proses yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan menyecah makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, proses penyusunan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutusi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyah agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Yang ketiga, esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang memecah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur. Makanan kimiawi oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Yang pertama, bagian atas atau kardia. Yang kedua, bagian tengah atau fundus. Yang ketiga, bagian bawah atau pylorus. Usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling panjang terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama,
yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Kelima, usus besar. Bagian besar dari sisa-sisa makanan, pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi atau dikeluarkan. Usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon ascendent, kolon descendent, kolon sigmoid, cecum, rectum. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami.